Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Armansyah dan kita bertemu lagi pada video kali ini. Dan di sini kita akan membuat sebuah program C++, yaitu program percabangan. Kalau kemarin kan kita membuat runtunan, sekarang kita membuat percabangan, yaitu if then else. Nah, untuk programnya sendiri kita akan membuat dua program. Yang pertama itu program membandingkan tiga nilai manakah yang paling besar antara tiga ini. Dan yang kedua itu adalah kita membuat program mengkonversi nilai angka menjadi huruf, sama seperti Oke, kita sudah ada di dalam aplikasinya ya. Di sini kita menggunakan peringkat. aplikasi decoder. Sama seperti saja video kita sebelumnya ke saya bikin. pemrogramannya. Nah, di sini kita pertama yaitu bikin program untuk menentukan bilangan manakah yang paling besar dari tiga bilangan yang akan kita inputkan, teman-teman. Nah, yang pertama itu seperti biasa kita masukkan include iostream. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwasanya ini adalah library-nya dari C++ itu sendiri, teman-teman. iostream ini yaitu i berupa input dan o itu berupa output, teman-teman. Lalu kita memasukkan using namespace std. Lalu kita masukkan in main. Ini adalah berupa fungsi. Lalu kita kurung kurawal, jangan lupa. Nah, di sini karena kita disuruh untuk membuat tiga input bilangan, maka kita buat tipe datanya itu integer, dan B1 adalah variabelnya, B2 dan B3 yang berupa bilangan. Nah, ini kita sudah masukkan ya integer, dan variabelnya itu adalah B1, B2 dan B3 yang berupa bilangan 1, bilangan 2 dan bilangan 3. Lalu yang kedua, di sini kita ingin menampilkan dulu di layar bahwasanya kita menyuruh sebuah user untuk masukkan input sebuah bilangan, teman-teman. Jadi masukkan bilangan pertama. Nah, lalu buat sein-nya. Sein ini untuk kita masukkan sebuah input, itu B1. Nah, seperti itu seterusnya sampai B3. Ini kita tinggal copy aja. Oke, bilangan kedua, masukkan lagi, copy. Bilangan ketiga, nah kita sudah membuat cout dan cin untuk menampilkan dan menyuruh sebuah user untuk masukkan sebuah input bilangan, teman-teman. Nah, lalu kita setelah membuat ini langsung saja kita masuk ke if dan else nya ya, teman-teman. Nah, sini saya menggunakan if, yaitu jika bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, dan di sini kita membuat dan-nya lagi biar membandingkan, dan bilangan 1 lebih besar dari bilangan yang ketiga, maka artinya baru kita menampilkan sebuah teks, yaitu bilangan pertama lebih besar. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2 dan bilangan 1 lebih besar dari bilangan 3, nah jadi itu dia kan membandingkan tuh. Nah, maka inilah yang akan ditampilkan, yaitu cout bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua ataupun bilangan 3 yang kita masukkan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat lagi else if. Nah, kita akan memasukkan bilangan kedua, teman-teman. Jika bilangan 2 lebih besar dari bilangan pertama dan bilangan kedua lebih besar dari bilangan ketiga, maka outputnya itu bakal sama seperti yang sebelumnya, kita bilangan kedua lebih besar. Nah, kita sudah membuat membandingkan dua ya, 1 dan 2. Lalu yang terakhir kita buat else. Nah, jadi selain bilangan 1 dan bilangan 2, kita berarti
di else inilah yang akan menjadi bilangan ketiga ya teman-teman. Cout bilangan ketiga lebih besar. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara membuat program untuk membandingkan tiga nilai. Jangan lupa return 0. Oke. Oh ya, kurang cout agar terenter biar tidak tergabung teman-teman. Oh iya teman-teman, kita lupa menambahkan tadi koma di sampingnya. Nah, jika sudah, kita klik run. Nah, sudah bisa ya. Coba kita masukkan bilangan pertama itu 6, bilangan kedua itu 8, bilangan 3 itu 9. Nah, maka inputnya dia akan membandingkan terlebih dahulu apakah bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua dan bilangan kedua lebih besar ketiga, bilangan ketiga lebih besar. Nyatanya benar, karena bilangan pertama itu adalah 6, bilangan kedua adalah 8, bilangan ketiga itu adalah 9. Nah, misal yang lain kita coba 10, bilangan pertamanya 6 dan 8, maka bilangan pertama lebih besar dan itu nyata. Oke, seperti itu aja untuk program membandingkan tiga nilai. Lalu kita lanjut ke program selanjutnya. Oke, kita tadi sudah membuat percabangan untuk menentukan tiga bilangan yang mana yang paling besar ya. Dan sekarang kita akan membuat mengkonversi nilai angka menjadi nilai huruf, sama layaknya seperti kita menentukan peringkat dalam sebuah nilai. Nah, jadi seperti itu. Pertama kita masukkan lagi seperti biasa, include iostream using namespace std in main. Oke. Nah, di sini saya inginnya yaitu pertama kita memasukkan sebuah nama, masukkan nim, dan juga kita memasukkan nilai, teman-teman. Nah, jadi sini kita menggunakan yang untuk nama dan nim menggunakan tipe data string ya. String itu dia sebuah kalimat yang bisa panjang, dia akan mencetak sebuah kalimat, teman-teman. Tipe data string. Nah, di sini saya menggunakan variabel nme aja biar berbeda, dan untuk nimnya kita buat nim. Nah, lalu untuk nilainya kita menggunakan integer. Sini saya menggunakan n aja kan sebagai nilai. Nah, di sini kita menyuruh sebuah user untuk memasukkan perintah. Jadi kita pertama buat dulu cout-nya, apa yang akan disuruh gitu. Yang pertama itu kita akan memasukkan nama. Masukkan nama. Oke. Nah, baru kita cin. Nah, untuk nama kan panjang. Sementara kalau kita menggunakan cin doang, misalnya namanya Davi Armansyah, yang akan kecetak cuma Davi doang. Nah, maka kita akan menggunakan yaitu getLine sin m. Nah, jadi seperti ini agar dia mencetak lebih dari satu kalimat, teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua yaitu cout, masukkan nim. Baru kita bikin cin nim. Lalu yang ketiga itu barulah kita menyuruh buat masukkan nilai. Ya, lupa, sabar, cin. Nah, kita sudah membuat tiga buah kode ya untuk memasukkan sebuah input dari sebuah user. Lalu kita akan menampilkan dari kode yang kita bikin tadi, teman-teman. Jadi saya mau seperti ini, cout nama Anda. Nah, kita akan menampilkan nama ya.
yaitu NME tadi tipe datanya yang akan kita panggil. Nama Anda NME, jangan lupa inline, cout, NIM Anda, baru NIM, inline, baru nilai. Kita akan memasukkan nilainya. Ini adalah untuk menampilkan dari apa yang kita ketik. Jadi kayak misalnya nama Anda Davi, maka akan tertampil di sini. Nilai Anda kita bikin tipe datanya N. Nah, perlu diingat jangan sekalipun berbeda antara tipe data yang kita gunakan di sini sama yang di sini, teman-teman. Maka akan berbeda nantinya, maka akan error kalau tidak sama. Pastikan diperhatikan hurufnya besar kecilnya juga. Kita buat yang lain. Nah, kita sudah membuat ya untuk program untuk memasukkan dan juga menampilkan. Oke, baru yang kedua barulah kita proses, teman-teman, di sini if-nya. Yang pertama, di sini saya inginnya jika nilai kurang dari 45, maka si user mendapatkan grade A. Jadi seperti ini. Jika nilai kurang dari 45, maka dia akan mendapatkan grade E, yaitu peringkat E, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Baru yang kedua, jika tidak, nah maka nilai lebih besar dari 45 dan nilai lebih kecil dari 60, maka dia akan mendapatkan grade D. Nah, jadi jika kurang dari 45 dia akan mendapatkan E. Misal saya memasukkan 35 atau 30, dia bakal otomatis mendapatkan nilai E karena kan kurang dari 45. Jadi seperti itu sistemnya. Lalu kita masukkan lagi else if nilai lebih besar dari 60 dan nilai lebih kecil dari 70, maka dia mendapatkan nilai C. Anda mendapat nilai grade C. Nah, sama seperti itu. Selanjutnya, as if jika nilai di sini saya membuat lebih besar dari 70 dan nilai kurang dari 80. Nah, saya lupa menjelaskan kalau dan ini adalah operator ya, teman-teman. Jadi dia akan membandingkan. Jadi kayak nilai lebih besar dari 70 dan nilai lebih kurang dari 80, nah ini akan membandingkan, teman-teman. Jadi seperti itu. Dipakai operator dan. Oke, kita buat cout-nya, yaitu Anda mendapat grade C, D, B. Nah, sudah kita bikin ya else if-nya. Lalu yang terakhir else. Maka selain dari nilai yang terakhir kita bikin, jika nilai lebih besar dari 70 dan nilai kurang dari 80, maka selain dari 80, ya diartikan jika kita memasukkan nilai di atas 80, maka else-nya inilah yang akan ditampilkan, yaitu kita akan mendapat Anda mendapatkan grade
A. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sudah kita bikin di sini kan semuanya. Nah, kurang dari 45, kurang dari 60, kurang dari 70. Nah, maka lain dari sini semua, selain dari ini semua, misalnya kita masukkan nilai 100 ataupun lebih dari 80, maka dia akan mendapatkan ini, yang terakhir ini, grade A. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu kita return 0. Oke, untuk programnya seperti ini ya. Dimulai dengan memasukkan sebuah nama, NIM, nilai. Juga kita akan menampilkan, baru kita membuat program if else-nya. Dan sudah kita tentukan. Nah, sekarang langsung saja kita uji coba, teman-teman. Nah, yang pertama kita di sini suruh masukkan nama ya. Davi Armansyah. NIM-nya 20 NIM-nya. Oke, masukkan nilai. Sini kita contoh memasukkan nilai kurang dari 45. Saya 30. Nah, maka dia mendapatkan nilai grade E, teman-teman. Sini sudah jelas ya bahwasanya di programnya, di if-nya, jika kurang dari 45, maka sebelum angka 45 berapapun itu bakal mendapatkan nilai E. Nah, apabila kita memasukkan memasukkan 90, nah maka dia akan mendapatkan grade A. Jadi seperti itu teman-teman untuk programnya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.